Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa bermaksud mau merendahkan atau melecehkan agama lain, karena memang kita tidak boleh melecehkan, merendahkan agama lain. Tetapi saya mau mengatakan bahwa satu-satunya kalau disebut tokoh agama, hanya Yesus yang tidak mati dikubur lalu tidak bangkit lagi. Hanya Yesus yang kita percaya memang mati karena harus menebus dosa kita dan bangkit. Dan setelah itu saudara, hanya Yesus Tuhan kita yang mengalami atau melakukan naik ke surga. Seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-murid dan orang banyak, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi bukan menghilang ya saudara, naik terus sampai awan menutupnya. Ya, sampai awan menutupnya, sehingga mereka tidak lagi dapat memandang Yesus. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, ini bukan dongeng, saudaraku, ini kisah nyata. Ditulis oleh seorang terpelajar yang bernama Lukas. Saya katakan terpelajar karena dia seorang tabib, kalau zaman kita seorang dokter. Tentu seorang tabib atau dokter, seorang yang educated, seorang yang terpelajar. Dan ini ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, di sini terdapat data-data, nama-nama orang, nama-nama tempat yang bisa diverifikasi atau dibuktikan dengan penggalian dan bukti-bukti sejarah. Kita bersyukur memiliki Alkitab yang dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa ini bukan cerita dongeng, ini bukan fiksi, tetapi ini fakta kenyataan atau fakta empiris, sejarah yang benar-benar telah terjadi atau berlangsung. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa artinya bagi kita, saudaraku? Satu hal yang pasti, bahwa Yesus naik ke surga. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini, bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Ada tempat yang dituju, saudaraku. Dan ini sesuai atau bisa disinkronkan dengan kalimat dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-murid juga kepada kita. Bapa kami yang di surga. Kenapa ditambahkan kata di surga, saudaraku? Karena Allah kita, Allah yang maha hadir. Atau dalam bahasa Inggrisnya omnipresent, maha hadir. Tidak ada ruangan yang tidak dihadiri oleh Allah. Artinya Allah menjangkau semua tempat. Namun demikian Allah memiliki rumah. Allah memiliki tahta. Dia bukan Allah gelandangan. Dia Allah yang memiliki tempat surga. Nah, Yesus naik ke surga, ya, menunjukkan bahwa Yesus memiliki tempat yang pasti. Bukan gelandangan. Ini menjadi berita yang sangat baik, sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan, sangat membahagiakan bagi orang yang percaya. Atau tepatnya bagi orang yang berani percaya. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14. Mari kita kembali baca untuk mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ. Dan saya mengajak saudara untuk berani percaya. Sebagaimana saya memaksa diri saya berani percaya. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk percaya. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk percaya. Kalau kita berkata percaya dan mengambil keputusan memilih percaya dan selalu kita update, kita perbaharui, maksudnya kita ulang-ulang. Aku percaya, maka percaya itu akan membentuk cara berpikir kita, mengarahkan cara berpikir kita, dan hal itu pasti mempengaruhi perilaku kita, saudara. Di dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, maksudnya Bapa di surga, Elohim Yahweh. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah. Ini Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Maha Kudus Allah Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesakh, Abednego yang melepaskan 3 orang beriman ini dari perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat. Allah yang disembah oleh Daniel yang tidak tercabik satu goresan pun ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa karena menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Elohim Yahweh. Ini loh Allah yang membelah laut Kolsom, yang membuat kering lautan dan bangsa Israel bisa lewat. Ini loh Allah yang merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal, yang bisa dilewati 2 kereta. Percayalah kepada Dia. Kamu lihat itu jejak dari Allah yang dahsyat dan setia ini. Tapi juga percayalah kepadaku, karena aku anaknya.
anak tunggal. Artinya anak yang memiliki keadaan istimewa. Tunggal bukan hanya berarti satu dalam hal ini. Monogenes, artinya istimewa. Karena Allah memiliki banyak anak. Yesus yang sulung, lalu kita juga anak-anaknya. Percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, jika tidak ada tempat itu, jika tidak banyak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jangan ke sana karena tidak ada tempat di sana. Tapi di sana ada tempat, aku beritahu kepadamu. Kalau tidak ada tempat, tentu aku memberitahu kepadamu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalimat ini hendak memastikan bahwa memang ada tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Malaikat, dua orang itu tadi malaikat. Yang mengatakan, hai kamu orang Galilea, kenapa kamu melihat ke atas? Kamu bengong, terpaku, kok hilang ya? Awan menutupnya. Dia akan datang seperti yang dikatakan Yesus. Aku akan datang kembali. Dan kalau aku datang, aku membawa kamu ke tempatku. Masalahnya saudara, berani percaya tidak? Atau masihkah saudara percaya tidak hal ini? Atau apakah saudara menaruh pengharapan terhadap janji ini? Sebab kenyataannya banyak orang Kristen seakan-akan tidak memiliki janji ini. Coba berapa banyak di antara saudara yang menghayati ada janji ini? Saya baru bicara kepada Pak Yehuda kemarin. Kalau kita ingat kita ini pangeran. Kalau kita ini ingat, sadar, kita ini pangeran. Kita memiliki kerajaan. Kerajaan yang lebih dari semua kerajaan di bumi ini. Kita tidak ingin apa-apa lagi. Kita ingin pulang ke kerajaan itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang pernah membawa saya ke istana Buckingham di Inggris, di London. Tidak boleh masuk, saudaraku. Kita hanya di luar melihat keagungan dan keindahan istana itu, dan pengawalnya yang memakai uniform, baju pengawal yang unik ya, saudara. Kita hanya lihat. Tapi saya sudah pernah ada di depan istana itu. Saya juga bersyukur pernah datang, langsung masuk karena jadi museum istana di Prancis. Saya dibawa oleh sahabat saya yang bernama saya punya sahabat bernama Pak Handoyo dan Ibu Ani. Dan saya tidak akan lupa kebaikan beliau, karena saya tidak cukup punya uang, atau kalau punya uang saya tidak berani membiayai diri sampai ke Eropa. Karena uang saya
memang terfokus untuk pelayanan. Tidak saya anggarkan untuk jalan-jalan sampai ke Eropa. Jadi tidak kepikir akan sampai di Eropa. Walaupun pernah kebayang, waduh indah ya bisa ke Eropa, Eropa Timur. Akhirnya bisa ke sana. Saya pernah masuk istana Mangkunegaran. Saya pernah masuk istana Paku Alam. Atau beberapa istana manusia di dunia ini. Dulu saya tidak pernah terpikir dengan begitu kuat seperti hari ini. Setelah melewati perjalanan yang panjang, saya menyadari hidup ini singkat dan tragis. Tidak ada yang diharapkan. Tapi kita punya pengharapan. Kita akan tinggal di istana. Ini bukan lebay. Ini bukan berlebihan. Ini bukan hiperbola. Yang percaya Alkitab atau berani percaya bahwa kita anak-anak Allah. Allah yang memiliki kerajaan. Yang dikatakan dalam doa Bapa kami, Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kerajaan itu diberikan kepada putra tunggalnya Yesus Kristus yang akan menjadi raja. Dan Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa bersama-sama kita. Roma 8 ayat yang ke-17. Kita mana? Kita yang mana? Kita yang menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini berani percaya juga berarti berani menderita. Makanya jangan kita hanya memikirkan diri sendiri. Yang pertama kita harus memikirkan kesempurnaan kita. Jadi manusia yang kudus, yang suci, yang berakhlak agung, yang bermental bangsawan surgawi. Itu yang pertama. Kalau itu sudah saudara dan saya capai, Tuhan akan taruh beban. Bagaimana membawa orang lain juga sama seperti kita. Nah, di situ baru menderita. Itu namanya pelayanan, baru namanya pikul salib. Kalau saudara hanya mikir diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kehormatan diri sendiri, saudara tidak akan pernah mengambil beban penderitaan orang. Mencari kehormatan, mau dipuji, disanjung, dihormati, tidak mau tersinggung. Tidak mau direndahkan, ya Anda punya akhlak rendah. Akhlak kita harus seperti Yesus. Yang ditampar pipi kanan, ia memberikan pipi kiri. Yang diludahi masih mau mengampuni. Itu yang harus saudara kerjakan dan saya kerjakan. Karenanya saudara ada di GSKI, Rehoboth, Gajah Mada. Dididik, dinasehati, diajar untuk jadi orang kudus. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan akan menjemput orang-orang pilihannya. Kalau kita meninggal dunia, Yesus belum datang, kita akan dibawa ke Firdaus. Firdaus itu paradeisos dalam bahasa Yunaninya. Artinya taman, park, garden. Kalau taman itu berarti tempat yang nyaman, saudaraku, ya. Maka kematian orang Kristen yang benar itu tidak menakutkan. Tidak takut mati. Dan ke depan kita juga mestinya tidak boleh takut menghadapi apapun. Dunia akan memburuk,
bertambah buruk. Tetapi kita menantikan kedatangan Tuhan. Yang berani percaya itu berarti berani menderita. Oh, saya percaya Pak, Tuhan akan datang menjemput kita. Kamu dijemput nggak? Sebab yang dijemput itu yang menderita bersama-sama dengan Dia. Roma 18 ayat yang ke-17. Coba dimunculkan di layar. Roma 8 ayat yang ke-17. Bapak Ibu juga bisa baca di Alkitab. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, harus percaya. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beberapa hari ini, minggu ini, ada seorang teman lama, tetap jemaat Rehobot, ya. Sudah umur ya, sudah mungkin 70 tahun atau lebih dikit. Dia bilang, Pak, punya ini enggak ya, teman atau ahli hukum atau apa, karena ada keluarga di luar negeri meninggal. Dia tidak ada famili keluarga, dia salah satu yang menjadi ahli waris. Tapi membawa barang-barang itu tidak gampang, termasuk batangan emas. Kira-kira gitu. Wah, keren juga ya. Ditelepon orang lalu dikatakan bahwa beliau adalah ahli waris. Kaget ya. Lalu kebetulan saya punya teman di kota itu. Sebenarnya bukan teman, pecinta suara kebenaran. Biar di luar negeri tak pernah lupa ikut suara kebenaran. Makanya waktu saya keluar negeri saya jumpai dia. Ya. Ibu-ibu tapi udah umur juga, suaminya orang barat. Saya telepon. Saya bicara, kau bisa bantu saya enggak untuk teman ini. Saya kasih nomor teleponnya, kamu hubungi dia. Aturlah, supaya bagaimana barang-barang itu bisa dijual dalam bentuk uang, lalu nanti bisa ya diatur begitu. Kalau ada orang telepon saudara, Pak atau Bu, Anda namanya ini? Iya. Anda pernah punya tante nama ini? Iya. Tante Anda tinggal di sini? Iya. Dia meninggal dan ada nama Anda di sini. Wow. Kepikir nggak saudara? Enggak pasti, karena memang nggak punya saudara ya. Nggak punya ya. Jangankan di luar negeri Pak. Saudara paling jauh itu cuma di Depok Pak. Paling jauh itu Depok Pak. Boro-boro mau ke Bandung, Jakarta, Medan, Depok Pak. Depok pun juga pelosoknya Pak. Nggak ada warisan. Saya beritahu hari ini, Anda ditelepon Tuhan lewat Erastus. Kamu punya warisan. Kamu ahli waris. Kamu punya istana. Dan di antara kekayaan Allah yang rumahnya tak terhingga besarnya, ada rumah. Ada banyak tempat tinggal. Dan kamu salah satu ahli warisnya. Saya tidak mau main-main karena saya serius juga memperkarakan hal ini. Waktu saya duduk tadi, waktu menyanyi maksud saya, lalu berdiri, saya sempat ngomong gini, tidak ada yang melarang saya untuk percaya. Karena daging kita ini jahat. Di dalam diri kita itu ada seperti suara setan yang mengatakan, alah, enggak usah percaya. Kamu, begitu. Ini suara ini loh. Saudara mesti dengerin tuh. Lalu buang suaranya. Itu suara setan. Dengar lalu buang. Jangan tidak dengar lalu menggerogoti saudara. Misalnya begini. Udah
Hajar saja. Orang kayak begini kalau tidak kamu hajar, dia kurang ajar. Lain waktu dia nginjek kamu. Sebelum dia nginjek kamu penggal lehernya. Setan tuh begitu. Ini kurang ajar, kamu diam saja dia tambah menjadi-jadi. Kamu sakit hati kan, tersinggung kan, ini gara-gara dia. Sikat saja sudah, biar tahu rasa dia. Kalau kamu nggak membunuh dia, kamu yang dibunuh. Tuh setan tuh begitu. Tapi kalau suara Tuhan, diam, diam, diam. Mengalah itu indah. Aku yang akan berperang ganti kamu. Nah, orang nggak percaya ada Tuhan yang hidup. Saudara menggunakan tangan saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri. Itu saya dulu begitu, saudara. Seperti yang lain, saya sama. Sebelum dia terkam saya terkam dulu. Tapi sekarang 3D. 3D. Apa? Diam, diam, diam. Ini paling ampuh. Waduh, di Anda bertanya Alkitab menjawab, Abam. Ini jimat ini paling ampuh. Diam, diam, diam. Jangan nanti bilang sama suami, aku udah punya jimat loh. Itu namanya juga nggak diam itu. Jimat apa? 3D. Diam, diam, diam. Lu bacot lo. Itu namanya ngomong. Nggak usah ngomong. Jimat itu tidak boleh disuarakan, tidak boleh dibunyikan. Katakan amin. Oke. Hari ini saya umumkan ahli waris kerajaan surga. Yang ada di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Amin. Oke. Siapa yang mau? Oh, ada yang angkat tangan juga. Mau ya, Bu ya? Oke. Yang lain nggak mau angkat tangan, Bu? Oh, Ibu mau. Oh, malu. Ya, udah. Ada yang lain? Oh, ada yang 2 angkat tangannya. Bagus ya. Tapi dapatnya cuma 1 ya. Ini tangan 2, ini 1. Oke, bagus. Saya pun juga memaksa diri loh, saudaraku. Kalau nggak memaksa diri, nggak bisa. Saya dari tadi pagi mikir, karena janji terus hidup suci, hidup suci, hidup suci. Janji ulang-ulang ya. Berjanji hidup suci itu sama dengan berjanji tidak makan makanan favorit. Berjanji hidup suci itu berarti berjanji tidak datang ke tempat wisata favorit. Berjanji hidup suci itu sama dengan membuang hobi. Tapi nggak ada yang bisa melarang kita kalau kita mau begitu. Katakan amin. Demikian pula dengan percaya bahwa kita adalah ahli waris yang akan mewarisi kerajaan surga. Dia akan datang kembali menjemput kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita tidak percaya ini, kita melukai, menyakiti hati Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita bisa dibawa ke sana. Saudara, jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Sudah dengar begini, saudara tidak ingat-ingat terus. Saudara akhirnya tetap hidup duniawi seperti orang-orang lain. Jadi saudara ingat-ingat terus. Jadi yang mendengar firman ini bersyukur. Alkitab mencatat engkau ahli waris. Dan disuarakan oleh pendeta Erastus Sabdono. Atau tidak usah pakai kata pendeta deh ya. Disuarakan Erastus Sabdono. Dan saudara tidak kebetulan mendengar ini. Karena saya sudah berdoa dari tadi pagi. Bagaimana saya menyampaikan pesan ini. Saya tidak sempurna tapi saya serius hidup suci. Saya bukan mosok. Saya manusia biasa seperti saudara. Saya maksa hidup benar itu maksa sebenarnya. Janji hidup suci itu sama dengan janji tidak makan makanan kesukaan. Janji hidup suci itu sama dengan
janji meninggalkan tempat wisata favorit. Tetapi kita tidak punya pilihan lain karena kita kan mau mati. Hidup ini tragis, singkat. Mau kata apa? Saya baca hari ini berita Israel meminta supaya lembaga-lembaga kemanusiaan yang membantu orang-orang Palestina di Rafah untuk meninggalkan Rafah. Di situ ada indikasi Israel akan menyerang Rafah, satu daerah terakhir yang berdekatan dengan Mesir. Tapi dunia sudah mengingatkan, jangan. Negara-negara sekitar sudah mengingatkan. Kalau Israel bandel, wah entah jadi apa ini. Ketegangan dengan Iran juga belum selesai. Dunia kita itu tidak menjanjikan, saudara. Belum lagi peristiwa di Pamulang beberapa waktu ini. Pemuda-pemudi Katolik yang mengadakan doa rosario dihentikan kegiatannya. Yang menghentikan pakai senjata loh, senjata tajam maksudnya. Kan itu ada indikasi memang jahat ya saudaraku. Dan ini kan bukan kejadian 1 kali 2 kali saudara. Penutupan gereja itu kan di mana-mana. Ketika saya diminta untuk memberikan komentar mengenai hal ini, ya saya tidak bisa berkomentar. Ini dunia. Selalu saja ada orang-orang seperti itu. Tapi tentu tidak semua orang yang seagama dengan mereka memiliki niat jahat atau niat intoleransi seperti itu. Ya, karenanya jangan menyalahkan agama orang atau masyarakat lain yang agamanya beda. Karena ini individu. Cuman selalu saja ada orang-orang seperti ini, saudara. Kejahatan itu di mana-mana, saudara. Membunuh orang, memotong-motong, memasukkan dalam koper, itu sudah bahkan 1-2 kali. Anak melawan orang tua memperkosa anak. Waduh, dunia ini tambah jahat. Ekonomi juga tidak memberi indikasi gejala akan membaik. Ya, negara-negara maju saja juga mengalami kesulitan. Ini bukan menakut-nakuti saudara, saya hanya menunjukkan realita hidup. Negara-negara Eropa yang dulu begitu aman kalau jalan-jalan, sekarang menjadi negara yang kurang aman. Serius saudara, saya tidak perlu menyebutkan nama negara, saudara pasti tahu juga. Ya, karena ada teman yang pergi ke negara barat, ya mobilnya bisa dipecahin kacanya atau bagaimana, begitu tas yang di dalam bisa diambil. Waduh, udah. Tidak ada yang nyaman di dunia ini, saudara. Kalau kita bisa melewati hari, kita bersyukur. Melewati hari, ya bisa dilewati tanpa target. Ya pokoknya lewat saja. Karena target kita itu bukan apa yang ada di bumi ini. Target kita itu kehidupan yang tidak bercela. Kehidupan yang kudus artinya kemampuan kita untuk bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Lalu kita akan mengambil bagian dalam pelayanan. Bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pasti di situ ada pengorbanan, saudara. Nah, disitulah penderitaan. Nah, kalau kesucian belum lulus, hidup moral karakternya masih berantakan, tidak mungkin dia bisa memikul salib dan menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, jangan keras kepala. Ingat terus hal ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga.
Di Abam orang tanya begitu. Saya jawab, maksudnya apa itu? Maksudnya kesucian. Kumpulkan harta di surga itu kesucian. Karakter yang baik. Karakter yang kudus seperti Tuhan Yesus. Dan kalau karakter seseorang baik, pasti dia akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau orang memang belum mau berkorban, jangan paksa-paksa berkorban. Jangan. Tidak bisa. Tidak layak dia berkorban untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, nanti kalau sudah makin hari, makin hidup benar, makin melekat dengan Tuhan, nanti Tuhan akan beri pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan beri proyek. Pasti nanti akan masuk dalam penderitaan. Dan saudara dipersiapkan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa kita harapkan lagi, saudaraku. Tidak bisa kita harapkan. Yang kita harapkan ini sekarang hanya kedatangan Tuhan dan membawa kita ke tempat Tuhan. Dan itu harus menjadi realita hidup kita. Realita hidup kita, kenyataan yang mencengkeram jiwa pikiran kita dan mempengaruhi perilaku hidup kita, mempengaruhi perbuatan kita. Saudara sudah ada di Rehobot, ya, di Gereja Suara Kebenaran Injil, pilarnya, tiangnya adalah kesucian hidup. Dasarnya adalah kesucian hidup. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Hati kita harus fokus ke langit baru, bumi baru. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab, kerja keras, saudaraku. Kalau saudara ada di gereja ini, tidak mau menuruti pilar ini, saudara bukan ngusir. Percuma saudara ke gereja ini tapi tidak berubah. Percuma. Saudara kalau ada di gereja ini, saudara harus mendengar suara gembala. Gembala agung Tuhan Yesus yang suaranya diteruskan oleh gembala kecil Erastus Sabdono. Katakan amin.